Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat siang semua. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Akan Ilham untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ini sudah hadir semua ya. Ada yang belum hadir? Ada Pak Sofian. Sofian ya. Saya cek absen di Google Classroom. Ini pertemuan ke-15 dan di sini ada absensi yang harus diisi hari ini. Nanti linknya juga saya akan copy di chat forum kita bagi yang belum. Ini baru 15 orang di sini. Di sini ada Pak Hanajar. Sudah anak-anak dulu semua? Sudah Pak. Sudah ya. Terus ada video tutorialnya sama lembar kerja siswa. Di sini sudah saya. Baik, jadi walaupun kita berjumpa di siang hari seperti ini harus semangat ya. Oke, jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengaplikasian prinsip-prinsip animasi. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang produksi animasi. Saya akan menampilkan video tentang animasi-animasi favorit anak-anak ini, bisa dilihat. Adik saya. Ada yang pernah menonton salah satu animasi yang saya tampilkan tadi? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Apa? Sidik, suka animasi yang mana dari 5 animasi tadi? Saya suka SpongeBob Pak. SpongeBob. Kita lihat suka animasi yang mana? Suka Dora tadi Pak. Dora ya. Jadi keseluruhan animasi yang saya tampilkan tadi itu sudah melewati yang namanya proses produk animasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang produk animasi tahap pra-produksi animasi. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah menerapkan teknik produksi animasi, jadi tekniknya, terus membuat produk animasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, untuk keterampilan adalah membuat produk animasi 2D pada tahap pra-produksi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, secara mandiri melalui kegiatan mengamati video dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan teknik produksi animasi 2D secara tepat. Untuk prosesnya secara berkelompok nanti melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan dapat merancang konsep pembuatan animasi 2D pada tahap praproduksi. Dan untuk keterampilan dengan menggunakan komputer atau kertas, peserta didik diharapkan dapat membuat produk animasi 2D pada tahap praproduksi dengan baik. Apa itu teknik produksi animasi? Ada 2 teknik produksi animasi untuk 2D atau 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah teknik konvensional atau secara manual, terus teknik digital atau secara komputerisasi. Teknik konvensional seperti yang dilakukan oleh Disney, maka gambar tersebut akan ditransfer ke atas kertas bening dan dicat dengan cat air. Dan untuk teknik digital, semua prosesnya dari dubbing, pembuatan animasi itu dilakukan dengan komputer. Kita sudah menonton video animasi tadi ya. Masih diingat nggak? Nah, bagaimana proses pembuatan film animasi menggunakan teknik animasi? Secara berurutan, yaitu tahapannya yang pertama adalah tahap praproduksi atau pre-production yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Selanjutnya adalah tahap produksi. Selanjutnya adalah tahap pasca produksi. Nah, ketiga tahap ini harus dilalui secara berurutan. Apa yang dimaksud dengan tahap praproduksi atau pre-production? Praproduksi atau pre-production merupakan akar dari keseluruhan tahap yang ada pada produksi animasi. Nah, di dalam tahap ini kita harus yang pertama diharuskan untuk menentukan ide animasinya. Terus yang kedua adalah cerita atau skenario. Yang ketiga adalah desain atau sketsa. Yang keempat adalah storyboard. Nah, tugas kita adalah sebagai animator. Kira-kira dari
tampilan yang di layar anak-anak semua, ada yang kurang tidak? Wattnya Pak. Rizky. Jadi sengaja saya tidak memunculkan satu poin di sini. Jadi watt itu adalah apa yang dilakukan oleh karakter yang kita buat pada cerita itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi terima kasih Rizky sudah melengkapi karakter yang ada pada skenario yang kita buat itu. Kita buat desain visualnya. Contoh desain. Oke, saya ingin anak-anak tuh sekarang menggunakan pulpen, menggunakan kertas, merancang karakter yang ada pada skenario yang saya tampilkan itu. Jadi dari skenario ini kita baca poin pertama adalah suatu hari ada ayam, dia ingin dirinya berlari kencang. Berarti tokoh pertama adalah ayam ya. Saya ingin saat ini juga kalian gambarkan sketsa dari karakter ayam saja. Bikin ayamnya aja Pak. Hanya ayamnya Pak. Iya, sketsanya aja, tidak perlu diwarnai. Kita butuh sketsa. Saya mau lihat seberapa cepat daya tangkap anak-anak tentang pembuatan sketsa ya. Pakai pensil aja, Pak. Boleh, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Pak, gambarnya Pak. Mana? Tuh. Iya, Perwin. Wah, mantap. Wah, nih. Mantap nih, Pak. Ya. Ayam sama Iya Pak. Baik, semua tampilkan di layar kalau siap. Sudah siap, semua tampilkan di layar. Saya akan screenshot untuk penilaian saya. Nanti saya nilai. Sudah? Ayam sombong, Pak. Ayam sombong, boleh. Ayamnya lagi pakai baju nih kayaknya ya. Lagi bikin pecel ayam. Oh, lagi pakai. Oke, siap? Sudah ya? Yang terakhir adalah storyboard adalah keseluruhan scene pada skenario. Jadi contoh storyboard ini yang menggunakan format 3 kolom. Oke, terima kasih. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, apa bedanya sketsa sama storyboard Pak? Oke, dari ada yang bisa menanggapi nggak? Jadi perbedaannya adalah kalau sketsa adalah sebuah karakter objek, ya. Jadi seperti mouse ini loh. Nah, ini satu mouse ini satu sketsa. Jadi dalam satu layar ini kan saya di layar petak ini, nampak ya? Nah, layar petak ini adalah storyboardnya. Sedangkan sketsa itu adalah satu karakter yang ada di dalamnya. Contoh kayak dan mouse ini ya. Ini berarti dua karakter, satu karakter, dua karakter. Paham ya? Jadi gabungan dari sketsa itu adalah storyboard. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Nah, di LKPD kan sudah ada tugas. Di situ ada tugas kelompok. Nah, jadi tugasnya adalah membuat storyboard ya. Tugas di LKPD tugas kelompoknya adalah membuat storyboard dari. Jadi ide ceritanya sudah ada di sini, ceritanya sudah ada, formatnya storyboardnya ini sudah saya letakkan di LKPD. Siapa yang bisa memberi kesimpulan untuk materi yang kita bahas hari ini? Oke, nah, Rizky coba berikan kesimpulan. Ya, yang saya tangkap di pembelajaran animasi pertemuan kali ini, yang pertama ada beberapa tahap di praproduksi. Itu yang pertama ide, kemudian skenario, atau desain atau sketsa, yang terakhir buat storyboard Pak. Ya, mantap, bagus. Oke, kalau tidak ada lagi untuk pertemuan minggu depan yang akan kita bahas adalah tentang materi lanjutan dari materi ini adalah tahap produksi. Berarti minggu depan kita akan bahas tentang tahap produksinya ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.